Halo, Hai, jelaskah suaraku? jelas. Suaraku? Jelas. Bentar. Oke, sinkron kan sudah? Dah, belum ada yang nonton nih. Mau nunggu kan? Kayaknya mulai aja dulu deh. Ya, boleh? Mau mulai? Oke. Siap ya? Oke, ayo kita mulai. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Monica Zipora. Saya mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Jadi hari ini kita akan ada psikoedukasi membahas tentang anak broken home dengan narasumber kita Mikael Kamila. Kalau begitu, Mika dipersilahkan. Oke, terima kasih, Monik. Perkenalkan, nama saya Mikael Kamila, mahasiswa aktif Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, angkatan tahun 2019. Oke, jadi tema kita hari ini adalah memahami anak broken home. Nah, pertama-tama, alasan kenapa saya mengangkat tema ini adalah karena saya merasa masih banyak stigma-stigma jelek di masyarakat tentang anak broken home. Adapun hal-hal yang akan kita bahas dalam psikoedukasi ini meliputi 3 poin. Yang pertama ada poin tentang apa benar anak broken home memiliki temperamen yang buruk. Poin yang kedua, apa benar anak broken home sulit mencapai aktualisasi dirinya. Dan yang poin ketiga ada apa benar anak broken home adalah calon anak-anak yang gagal. Oke, itu adalah 3 poin yang akan kita bahas dalam psikoedukasi sore ini. Oke, kita mulai dari poin yang pertama. Poin pertama adalah apa benar anak broken home memiliki temperamen yang buruk? Oke, jawabannya adalah tidak selalu seperti itu. Jadi, memang di luar sana ada anak-anak broken home yang setelah pasca perceraian orang tua atau kematian orang tuanya, mereka berubah menjadi lebih temperamen dari anak-anak pada umumnya. Tapi tidak semua seperti itu, karena bahkan di luar sana juga banyak kasus anak broken home tidak menunjukkan perubahan secara drastis seperti itu. Biasanya anak-anak yang tidak mengalami perubahan ini, dia karena mereka lebih gampang beradaptasi terhadap perubahan dalam keluarganya. Kemudian mereka juga dapat menerima keadaan dan mereka bisa menyikapi sesuatu lebih bijaksana. Seperti itu. Nah, sebenarnya ada banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan anak broken home, anak broken home ini menjadi lebih temperamen daripada anak pada umumnya. Misalnya nih, karena yang tadi sudah disebutkan, mereka belum bisa beradaptasi dengan keadaan orang keluarganya yang harus berpisah. Terus juga mereka bisa dikarenakan merasa tidak adil atau menyalahkan diri sendiri terhadap perpisahan keluarga kedua orang tuanya. Nah, selain itu berbagai dampak bisa dialami oleh anak broken home baik itu dalam jangka panjang ataupun dalam jangka pendek. Misalnya mereka menjadi lebih pendiam, mereka bisa rentan pada stres, mereka juga bisa mengalami depresi, terus mereka juga bisa kecenderungan melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, biasanya hal ini tuh terjadi karena keluarga sudah kehilangan beberapa fungsi-fungsinya. Misalnya contoh nih, kan salah satu fungsi keluarga adalah fungsi afeksi. Uh, untuk anak broken home, karena biasanya setelah perceraian kedua orang tuanya, mereka sudah tidak bisa lagi merasakan fungsi afeksi ini di dalam keluarga mereka, karena bisa jadi setelah perceraian kedua orang tuanya menjadi tidak peduli atau mereka jadi menelantarkan anak-anaknya seperti itu. Contoh lainnya mungkin dari fungsi memberikan rasa aman. Jadi salah satu fungsi keluarga yang lain adalah memberikan fungsi aman pada anak mereka.
Ini mungkin case-nya bisa pada anak-anak broken home yang sebelum perceraian kedua orang tuanya ini selalu bertengkar. Dan pertengkaran ini bisa juga melibatkan kekerasan atau abusive, dan di situ biasanya mereka anak-anak broken home bisa jadi trauma, stres berkepanjangan, sehingga mempengaruhi perilaku mereka dan ketidakstabilan emosi mereka. Nah, ini mungkin orang-orang sebut sebagai anak broken home yang temperamen. Padahal anak-anak broken home yang seperti ini seharusnya mereka lebih diberikan perhatian, apalagi untuk dari orang-orang sekitarnya, terlebih dari keluarga, dari orang tua, seperti itu. Tapi justru orang-orang bahkan malah mengecap mereka kayak anak yang nakal, anak yang temperamen, anak yang nggak bisa dididik lah gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa dibantu dengan tenaga profesional, misalnya dengan psikolog gitu. Jadi kalau ada anak broken home yang seperti ini, yang mereka datang ke psikolog, itu jangan kita mengecap mereka sebagai anak yang gila, anak yang tidak waras, seperti itu. Itu sebenarnya nggak boleh gitu. Karena pada fase-fase ini, pada masa-masa ini, anak broken home tuh justru mereka sedang ada di fase yang lagi sangat sensitif, lebih sensitif daripada anak normal lainnya. Seperti itu. Justru menurut saya, untuk anak-anak broken home yang mereka bisa memutuskan untuk mencari bantuan dari tenaga profesional seperti psikolog, itu mereka yang menurut aku anak-anak yang berani, karena mereka bisa mengetahui diri mereka sendiri bahwa ada yang tidak beres pada diri mereka. Mereka tahu kalau sebenarnya ada yang salah pada diri mereka, dan mereka berani untuk mencari pertolongan, baik itu dari orang-orang sekitarnya atau tadi ke tenaga yang lebih profesional seperti psikolog. Jadi begitu, jangan sekali-kali mengecap jelek buat anak-anak broken home yang justru datang ke psikolog. Kan banyak nih ya, terkadang kita nggak sadar nih, niatnya mau menasehati atau menegur anak-anak broken home ini yang temperamen. Niatnya begitu, tapi kita nggak sadar bahwa malah kita kebablasan jadi ngejudge atau menghakimi, bahkan kita malah menjatuhkan mental mereka gitu. Jadi kalau emang niatnya mau memberikan mau menegur atau memberikan nasihat, sebaiknya menggunakan bahasa yang lebih halus, dan juga nasihatnya juga jangan terkesan yang memaksa, yang menyuruh ini itu, karena takutnya mereka akan merasa dihakimi dan merasa tersinggung, seperti itu, kayak melukai harga diri mereka. Kalau ini sampai terjadi, kalau sampai mereka merasa tersinggung dan merasa dihakimi, takutnya ini akan berdampak ke yang lebih serius, seperti mereka jadi tidak percaya pada orang-orang di sekitarnya, mereka merasa tidak dihargai, mereka merasa tidak diinginkan, gitu. Dan itu bisa berdampak ke hal-hal lain yang seperti mereka jadi rentan stres, depresi, trauma, dan segala macam, dan menutup diri dari lingkungan untuk mencari bantuan dari orang-orang sekitarnya. Bahkan ini juga bisa menimbulkan efek seperti anak ini bisa jadi lebih agresif, tidak tidak mudah diatur, dan ya kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang negatif, seperti itu. Jadi itu ya tentang poin anak broken home yang dengan temperamen yang buruk. Jadi nggak semua seperti itu, tapi emang dalam beberapa case ada anak yang seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngecap semua anak broken home rata-rata seperti itu, enggak gitu ya. Dan mereka pun yang seperti itu juga didasari oleh faktor-faktor karena tidak berjalannya beberapa fungsi dalam keluarga, begitu. Oke, untuk menurut aku untuk
untuk penanganannya, untuk anak-anak yang seperti ini, penanganannya itu bisa dari keluarga sendiri, dari orang sekitar, dari keluarga, dari teman-teman atau sahabat mereka, atau mungkin bisa yang tadi aku sebutkan, bisa langsung datang ke tenaga yang lebih profesional seperti psikolog, dan bisa juga hal ini berubah dengan sendirinya dengan seiring berjalannya waktu. Tapi kalau untuk ini setiap anak biasanya punya durasinya sendiri untuk berubah gitu. Apa namanya? Tidak setiap anak itu punya durasi yang sama. Itu untuk poin tentang anak temperamen. Kita masuk ke poin kedua, yaitu apa benar anak broken home sulit mencapai aktualisasi diri? Benar nggak? Benar nggak, Mon? Bener nggak nih? Oke, pertama-tama sebelum kita bahas tentang itu, kita bisa meninjau dari teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Jadi dalam teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow ini, beliau menjelaskan bahwa kebutuhan merangsang adanya gimana ya, bentar. Jadi beliau menjelaskan bahwa setiap individu harus melewati tahap-tahap kebutuhan yang beliau bagi menjadi 5 tahap. Jadi dalam teori ini, Abraham Maslow menyatakan bahwa setiap individu harus melewati setiap tahap itu agar dia bisa mencapai tahap kebutuhan yang ada di atasnya. Jadi kalau buat kalian yang bingung, teori Abraham Maslow ini, atau bisa kita sebut ya teori kebutuhan Maslow, itu berbentuk piramida atau berbentuk segitiga seperti ini. Jadi bentuknya piramida segitiga dengan dibagi menjadi 5. Jadi ada 5 bagian dari paling bawah, dengan paling bawahnya itu cakupannya lebih luas, yang kemudian mengerucut pada bagian atas, yaitu kebutuhan aktualisasi diri itu ada paling atas. Nah, untuk di bagian-bagian teorinya, yang pertama yang di paling bawah itu ada tentang kebutuhan fisiologis manusia. Nah, tentang kebutuhan fisiologis manusia ini mencakupi seperti kebutuhan untuk makan, kebutuhan oksigen, tidur, udara, ya kebutuhan dasar seperti itu. Makanya cakupan paling bawah ini lebih luas, lebih luas daripada cakupan yang di atas-atasnya. Seperti itu. Jadi kalau seandainya individu ini bisa memenuhi kebutuhan fisiologisnya, kebutuhan dasar fisiologisnya, menurut Abraham, maka dia bisa memenuhi kebutuhan yang ada di atasnya lagi, yaitu kebutuhan tentang rasa aman. Untuk kebutuhan rasa aman ini bisa kita gambarkan seperti merasa aman dari ancaman, merasa aman dari wabah penyakit, merasa aman dari perang, dan sebagainya. Jadi seperti itu untuk kebutuhan yang kedua atau kebutuhan pada rasa aman. Nah, kalau seandainya individu sudah sudah bisa memenuhi kebutuhannya di tingkat yang ini, maka dia akan bisa memenuhi kebutuhannya yang di tingkat atasnya lagi, yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang. Nah, pada kebutuhan ini, individu bisa mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang dari orang-orang sekitarnya. Mungkin dari keluarga, teman, atau dari kekasih, pacar, suami, istri, seperti itu. Itu pada tingkatan yang ketiga. Kalau sudah terpenuhi lagi pada tingkat ketiga ini, maka individu bisa melanjutkan memenuhi kebutuhannya pada tingkat yang keempat, yaitu tingkat mendapatkan pencapaian. Untuk tingkat mendapatkan pencapaian ini, konsep dari Maslow sendiri adalah harga diri. Harga diri itu baik dari harga diri ini adalah penghargaan terhadap diri sendiri, baik itu dia dari dirinya ataupun dari orang lain. Jadi kita bisa melambangkan pencapaian ini bukan sebagai hadiah atau piala seperti itu, tapi lebih ke kayak profesi, jabatan, kedudukan, seperti itu.
kalau sudah terpenuhi lagi di tingkat ini, maka individu bisa mencapai pada pemenuhan kebutuhan di tingkat yang paling atas atau tingkat yang nomor 5, yang udah di atas, sudah di ujung, yaitu tentang kebutuhan mengaktualisasikan diri. Nah, seperti itu. Jadi konsep dari teori kebutuhan Abraham Maslow ini, jadi setiap individu itu harus melewati proses dari tingkat kebutuhan yang dari paling dasar, yang dari 1 sampai ke 5, baru dia bisa mencapai pada aktualisasi dirinya. Seperti itu. Lalu pertanyaannya, apakah anak broken home aktualisasi dirinya terhambat? Karena kan yang kita tahu, mungkin beberapa kasus anak broken home tidak bisa memenuhi kebutuhan afeksinya, atau mungkin untuk anak broken home yang keluarganya abusive, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan tentang keamanannya pada tingkat rasa aman. Jadi gimana? Apa terhambat atau gimana? Atau mereka nggak bisa sampai ke aktualisasi diri? Jawabannya, jawabannya adalah tidak. Karena balik lagi, ini adalah teori dari Abraham Maslow. Jadi Abraham Maslow ini dia memandang suatu individu sebagai orang yang harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini agar dia bisa bisa mencapai tingkat aktualisasi dirinya. Balik lagi, kalau ini adalah perspektif dari Abraham Maslow dari sudut pandang psikologi humanistik. Jadi ini apa yang dipercaya sama Abraham Maslow. Padahal kenyataannya, di kenyataan di lapangan, banyak kok orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan yang di tingkat bawah-bawahnya, tapi mereka bisa mencapai aktualisasi dirinya. Nih sebagai contoh, mungkin kalian tahu siapa ya? Oh, aktor Keanu Reeves, tahu kan? Tahu dong. Yang main film The Matrix, Tahu kan? Itu aktor kesukaannya Monik. Yep. Nah, kalau kamu lihat, kalau dilihat dari biografi aktor Keanu Reeves, itu bisa kita lihat perjalanan hidupnya itu nggak semulus karirnya dia, karir cemerlangnya dia saat ini. Aku ceritain ya, ceritain sedikit tentang aktor Keanu Reeves. Jadi dari kecil aktor Keanu ini orang tuanya bercerai. Kemudian dia ikut sama ibunya. Kemudian ibunya menikah lagi. Kemudian berakhir dengan perceraian lagi. Lalu selama di sekolah dia 4 kali pindah sekolah. Dan selama 4 kali pindah sekolah ini dia menjadi korban bullying di sekolahnya. Kemudian setelah dia memasuki dunia acting, dia dan pacarnya punya anak, tapi anaknya meninggal karena lahir secara prematur. Belum cukup sampai situ, beberapa saat kemudian pacarnya yang meninggal karena kecelakaan. Nah, setelah itu dia juga harus merawat adiknya yang terkena penyakit leukemia. Jadi bisa dilihat kan kalau untuk dia mencapai aktualisasi dirinya yang sekarang yang menjadi aktor dengan prestasi yang cemerlang itu tidak semulus apa yang kita pikirkan, karena ya dia bisa dikatakan sukses, bisa mencapai aktualisasi dirinya, padahal dia sendiri berasal dari anak broken home, bahkan mungkin lebih dari sekedar anak broken home, karena ya cobaannya dia banyak juga gitu kan kalau dilihat. Jadi seperti itu, bisa digambarkan seperti itu. Berarti bisa dikatakan anak broken home itu tidak menghambat aktualisasi dirinya. Gitu. Kemudian, maaf. Jadi itu untuk poin tentang aktualisasi diri anak broken home. Bisa dilihat tadi kan kalau ternyata memang mereka latar belakang seseorang itu tidak menghambat bagaimana dia memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya, termasuk latar belakang anak dengan keluarga broken home begitu. Oke, itu untuk
poin tentang aktualisasi diri. Sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu apa benar anak broken home adalah calon anak-anak yang gagal? Ini paling sering aku dengar di stigma ini paling sering aku dengar di kalangan masyarakat yang bilang, anak broken home nih calon-calon anak gagal. Itu. Padahal nih ya, ini stigma ini nggak berdasar banget gitu. Menurut aku ini nggak berdasar banget. Gimana sih kok bisa gagal atau tidaknya seseorang harus dipatokan dengan background keluarga dia gitu. Karena kalau ditinjau lagi dari biografinya Keanu Reeves, itu kan kita bisa lihat kalau dia juga sama-sama dari background anak broken home, tapi buktinya dia bisa dibilang dia sukses gitu, dia nggak gagal gitu. Mungkin dalam beberapa aspek dia kurang, tapi sebenarnya dia bisa gitu. Jadi kenapa harus gagal atau tidaknya seseorang dipatokan dengan background keluarganya gitu ya kan? Ya jadi ini menurut aku stigma yang ini tuh benar-benar harus dihancurkan dari masyarakat karena itu benar-benar tidak berdasar. Karena kan mereka taunya, oh anak broken home tuh anak yang bandel, anak yang nakal-nakal, gak mau belajar. Ya pokoknya udah memenuhi kriteria tidak bakal sukses lah gitu ya kan. Padahal ya belum tentu, bener kan? Yep. Karena itu saja orang tidak dilihat dari itu gitu. Aku juga merasa kalau apa ya, menurut aku gagal atau berhasilnya seseorang itu kan relatif ya. Maksudnya setiap orang tuh bisa aja dia menjadi orang yang gagal sekaligus jadi orang yang berhasil dalam satu waktu gitu. Misalnya ada orang ini dia berhasil menjadi pemimpin di perusahaannya, tapi dia bisa aja gagal menjadi kepala keluarga di rumah. Atau mungkin orang ini dia gagal menjadi wanita karir, tapi dia berhasil menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya gitu. Jadi ya menurut aku gagal atau tidak itu relatif gitu. Karena setiap orang kan manusia kan bukan makhluk yang sempurna ya gitu. Ya kan? Jadi pasti ada lah setiap orang seperfect apapun orang itu pasti pernah lah mengalami satu kegagalan dalam hidupnya. Mungkin contoh kecilnya aja ya, nggak usah cari yang besar. Pernah gagal bangun pagi atau pernah gagal dapat nilai segini gitu kan, itu termasuk dalam kegagalan kan. Nah seperti itu. Jadi menurut aku konsepnya gagal atau tidaknya orang itu tergantung dari individu itu sendiri. Mereka punya pandangan hidup seperti apa. Misalnya bisa aja anak broken home, ini sebagai contoh aja ya, maksudnya nggak semua seperti itu. Bisa aja anak broken home merasa mereka goals hidup mereka atau tujuan hidup mereka yang menurut mereka adalah berhasil itu adalah dengan memiliki keluarga yang harmonis, karena mereka pernah merasakan menjadi korban dalam keluarga yang tidak harmonis. Bisa aja itu konsep berhasil dari anak broken home gitu. Jadi tidak harus dilihat, oh anak broken home, dia nggak jadi apa-apa gitu. Maksudnya dia nggak jadi orang besar, dia nggak jadi orang yang terkenal gitu. Tapi mungkin bukan konsep, pandangan hidup dia untuk jadi orang yang berhasil itu nggak harus jadi orang yang besar, nggak harus jadi orang yang berprofesi sebagai ini atau itu, tapi cukup menjadi diri dia sendiri, cukup memiliki keluarga yang harmonis, itu tuh termasuk dalam kata sukses menurut dia gitu. Jadi ya seperti itu. Mungkin itu aja yang mau dibahas tentang konsep gagal tentang poin apakah anak broken home adalah calon anak-anak yang gagal. Mungkin ada yang mau ditanya atau mau ditambah dari moderator? Silakan. Atau ada yang mau ditanya dari dari orang-orang yang komentar?
Ya, kalau aku pribadi sih nggak ada yang mau ditanya ya. Cuman tadi emang menarik banget sih bahwa stigma-stigma negatif ini tuh memang nggak benar banget untuk anak-anak Benar. home dan juga bahwa anak-anak broken, broken home itu nggak bisa sukses lah dan lain sebagainya itu nggak benar. Dan menarik banget sih tadi. Dan untuk teman-teman juga mungkin ada yang mau bertanya atau bagaimana? Oh, ini ada yang nanya nih, aktualisasi diri itu apa? Oke, mohon maaf tadi lupa dikasih tahu ya tentang aktualisasi diri. Jadi, aktualisasi diri itu dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seseorang individu terhadap dirinya sendiri. Jadi, itu semacam cerminan, semacam cerminan apa yang diinginkan oleh individu itu. Misalnya, em, contohnya nih, contoh sederhananya penyanyi. Penyanyi dia butuh ke atas panggung gitu. Dokter butuh pergi ke rumah sakit. Jadi kayak ya itu contoh sederhananya aktualisasi diri. Jadi kayak lebih ke cerminan dari apa yang kita harapkan. Bukan cuma satu atau dua tapi semua yang apa yang kita harapkan gitu. Mungkin bisa menjawab bagaimana? Bagaimana Itu tuh? dari pertanyaan siapa ya? Itu tadi pertanyaannya di They call me Mayor. Hikmah. Kariko. Ini ada lagi mau tanya. Oh, stigma negatif itu dari anak broken home sendiri loh. Mereka selalu berlindung di balik keadaan keluarga mereka. Oh, kalau ini kasusnya, maaf ya, aku di sini menerangkan, maksudnya aku menjabarkan apa yang kita lihat dari sudut pandang masyarakat, bukan dari sudut pandang anak broken home-nya ini. Kalau mereka sampai seperti itu, maksudnya mereka buat stigma itu sendiri biar melekat pada diri mereka, itu sudah termasuk dalam um, mental illness. Jadi itu bisa jadi karena kayak ya, misalnya contohnya mereka berbuat sesuatu yang nakal atau mereka berbuat sesuatu yang negatif gitu kan. Tapi mereka berlindung dengan dengan apa ya? Dengan status mereka yang broken home. Aku broken home. Jadi ya aku diwajarin lah begini karena aku broken home gitu. Nah, itu termasuk apa ya? Playing victim, mungkin bukan playing victim tapi kayak itu termasuk gangguan. Itu tuh bisa dikatakan dengan illness, mental illness. Jadi ini yang aku bahas ini di sini maksudnya adalah pandangan dari sudut pandang orang-orang masyarakat, bukan dari sudut pandang um, Broken home. anak broken home-nya sendiri gitu. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Lemah itu? Wow. Aku no comment. Yang lain mungkin ada yang mau tanya? Iya. Atau mungkin untuk Masih ada waktu. kondisi Masukannya mungkin kan? hmm, bisa diberikan masukan untuk aku atau untuk moderator aku. Um, karena masih ada satu menit ya nih. Iya. Silakan. Ini nggak ada lagi yang mau nambahin. Sebetulnya itu ada pertanyaan eh, Iya, bisa dibaca. dari They Call Me Mayor. Ada lagi. Ya, kadang ngerasa nggak dicintai atau nggak ngerasa pantas sama orang lain karena nggak dapet afeksi yang cukup dari keluarga tuh gimana? Gimana ulang? Mohon Maksudnya maaf kok. pernah pernah tuh ya kadang ngerasa nggak dicintai atau nggak ngerasa pantas sama orang lain karena nggak dapat afeksi yang cukup dari keluarga tuh gimana? Jadi maksudnya ini Ah, dia dicintai dari orang lain karena dia nggak dapat apa afeksi yang cukup dari keluarganya gitu ya? iya. Ini yang seperti yang aku jelasin tadi kan ya. Karena ada perubahan fungsi, maksudnya ada kan sebuah keluarga itu punya fungsi-fungsinya ya. Nah, salah satunya kan tadi yang aku jelasin tentang fungsi memberikan afeksi. Nah, ini fungsi pemberian afeksi ini kan seharusnya keluarga itu memberikan afeksi atau kasih sayang kepada anak-anak mereka. Nah, eh, karena perceraian keluarganya misalnya, karena perceraian keluarganya, maka anak ini tidak bisa mendapatkan um, fungsi afeksi ini, tidak bisa merasakan fungsi afeksi ini.
Jadi mereka merasa uh, tidak disayang, tidak diinginkan. Nah, itu tadi yang aku bilang adalah dampak dari perceraian kedua orang tuanya, dan ini bisa jadi salah satu faktor anak-anak itu merasa tidak diinginkan, mereka bisa menarik diri dari lingkungannya, mereka bisa menjadi lebih pendiam, atau mereka menyalahkan diri sendiri gitu. Dan ini tuh bisa juga berdampak pada perilaku mereka yang berubah seperti yang tadi aku jelaskan, misalnya mereka lebih sensitif, mereka lebih temperamen, atau mereka bahkan melakukan hal-hal yang nekat melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Tadi aku bilang kalau mereka merasa kesadaran dirinya, mereka merasa oh, aku ngerasa seperti itu gitu, aku ngerasa ada yang aneh, ada yang salah pada diri aku. Yang aku tadi bilang, mungkin mereka bisa meminta bantuan dari orang-orang sekitarnya, yang pertama dari keluarga atau dari teman atau dari sahabat. Kalau mereka merasa tidak percaya pada orang-orang di sekitarnya ini, pada orang-orang yang ini, yang karena mereka ngerasa tidak diinginkan, bisa mereka minta bantuan pada yang tenaga yang lebih profesional seperti ke psikolog, seperti itu. Itu saran dari aku sih, seperti itu ya. Oke. Apa masih ada lagi sebelum kita tutup, Pika? Ada yang mau disampaikan? Mungkin ada yang mungkin dari aku itu, tapi kalau ada yang mau tanya lagi, tapi kayaknya udah nggak ada ya, nggak ada. Oke, silahkan. Em, Siapa yang mau nutup nih, aku atau kamu? Mungkin kamu ada yang mau kamu sampaikan mungkin atau bagaimana? Oke, yang mau aku sampaikan ya, dari psikoedukasi kali ini kan tadi aku menjabarkan 3 poin tentang stigma masyarakat terhadap anak-anak broken home. Yang menurut aku stigma ini sebagian besar salah gitu ya. Sebagian besar salah, bahkan ada yang tidak berdasar sama sekali gitu. Jadi di sini aku hanya mau meluruskan stigma-stigma salah ini yang beredar di masyarakat tentang anak broken home. Semoga kedepannya orang-orang tidak memandang anak-anak broken home seperti itu lagi gitu. Ya, untuk aku tambahannya cuma itu aja. Silakan ditutup kalau emang mau ditutup. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Pika untuk psikoedukasinya hari ini. Semoga bermanfaat Kasih juga. juga mau nih. Ya, sama-sama. Oke, kalau Selamat siang. Bye. Terima kasih buat yang nonton dan yang sudah ngasih pertanyaan. Bye. sore, bye.